Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar keluarga Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Hari ini kita akan sharing tentang salah satu komponen otak yang sangat menarik sekali. Apakah menariknya satu otak ini ternyata dipelajari oleh 3 profesi? Nah, ini yang menariknya. Itulah yang sering saya katakan, kenapa para orang tua, guru, dan seluruh profesi yang berhubungan dengan aktivitas atau kebutuhan manusia, siogianya mereka semuanya mengenali dan memahami bagaimana otak manusia itu bekerja. Orang tua yang bijak, karena pengasuhan adalah sangat erat sekali hubungannya dengan aktivitas otak, maka sudah seharusnya para orang tua belajar mengenali dan memahami otak manusia. Sekali lagi, belajar otak bukan untuk menjadi dokter. Belajar otak untuk memahami ya agar pengasuhan di rumah menjadi pengasuhan yang berkualitas. Yang kedua, seorang guru juga harus belajar tentang otak. Belajar tentang otak bukan untuk menjadi dokter, untuk menjadi guru yang baik. Karena sangat mustahil belajar, mengajar, atau melakukan aktivitas proses pembelajaran tidak menggunakan otak manusia. Oke. Seorang HRD di sebuah perusahaan, korporat yang kecil maupun korporat yang besar, mereka juga harus paham tentang bagaimana otak manusia bekerja. Apalagi sekarang di bagian HRD sudah merupakan bagian yang sangat strategis sekali untuk memberikan masukan-masukan strategis pada manajemen tingkat tinggi. Ya, bukan hanya sekedar keuangan saja sekarang. Sekarang HRD juga merupakan bagian yang sangat penting sekali. Ya, kenapa sangat penting? Karena ketersediaannya SDM dalam sebuah korporasi memberikan peran yang sangat penting sekali dalam membangun atau mempercepat proses pertumbuhan dari sebuah perusahaan. Apalagi seluruh aktivitas bisnis di era VUCA sekarang betul-betul sangat cepat sekali putarannya. Maka seorang HRD wajib mengetahui bagaimana otak manusia, dalam hal ini otak anak buahnya bekerja. Sehingga bisa memahami, bisa memberikan semangat, bisa apa yang dibutuhkan oleh SDM-nya, ya, bagian HRD menjadi bagian yang paling pertama cepat tanggap SDM seperti apa yang diperlukan. Nah, ada satu komponen otak yang diperlukan oleh bukan hanya sekedar 3 profesi, berarti 4 profesi ya gitu ya. Saya tadi menulis 3 profesi ya. Karena apa? Ada satu profesi yang betul-betul sering teman-teman pahami pekerjaannya dia, yaitu profesi dokter. Profesi dokter pun harus belajar tentang itu. Jadi bukan hanya sekedar 3 profesi ya. Ternyata 4 profesi. Satu otak dipelajari oleh 4 profesi. Oke, gitu ya. Apa itu? Itu yang namanya, saya sharekan ya, itu yang namanya otak basal ganglia. Oke ya. Teman-teman bisa melihat ini strukturnya
basal ganglia, salah satu komponen otak yang berada di dalam struktur otak bagian dalam, di bagian subcortical region, di bagian dalam. Mereka memiliki fungsi yang sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Salah satu fungsi yang sangat penting itu adalah menghaluskan gerakan, menghaluskan gerakan. Oke, menghaluskan gerakan. Jadi motorik halus, semuanya pasti berhubungan dengan yang namanya basal ganglia ini. Basal ganglia ini pelajari oleh empat profesi tadi, ya, oleh 4 profesi tadi, ya. Dokter belajar basal ganglia, orang tua juga belajar basal ganglia, guru juga belajar basal ganglia, HRD juga belajar basal ganglia. Nah, lalu apa yang membedakan ini? Ya, teman-teman, saya mulai dari seorang orang tua. Kenapa dia belajar basal ganglia? Oke, kenapa dia belajar basal ganglia? Basal ganglia salah satu fungsi utamanya adalah mengatur atau menghaluskan gerakan, yang saya katakan. Kenapa kita bisa megang ujung hidung ini? Karena gerakannya halus. Oke, kenapa kita bisa megang telinga? Karena gerakannya ini ada gerakan halus. Sebenarnya kalau di aslinya gerakannya bisa patah-patah, akan megang hidung gitu, pelan-pelan, masuk di hidung, gitu ya. Karena ada peran daripada basal ganglia, maka enak, gitu ya. Cara menunjuknya enak, ya gitu ya. Pegang bibir, pegang alis, enak, gitu ya. Kalau basal ganglianya ini error, gitu, kalau basal ganglianya error ini, basal ganglianya itu tidak bekerja bagus, maka mau megang ujung hidung itu bisa bleset, gitu, bisa bleset, gitu, karena patah-patah. Oke ya, kelainan itu disebut dengan kelainan daripada aktivitas basal ganglia, di mana salah satu neurotransmitternya yang bernama dopamin tidak bekerja dengan baik, ya. Itu akan dipelajari serius oleh seorang dokter, ya, oleh seorang dokter. Kita mulai dari pertama, kenapa orang tua itu harus belajar basal ganglia. Oke. Selain mengatur gerakan yang halus, ya, basal ganglia dengan seluruh komponennya, ya, ada striatum, ada yang namanya putamen, ada namanya nukleus caudatus, ya, ada namanya nukleus lentiformis dan seterusnya, gitu ya. Oke, ada struktur neuron dengan aktivitas kerjanya yang berhubungan dengan pembangunan kebiasaan, ya, pembuahan kebiasaan. Jadi salah satu sirkuit yang permanen di otak itu, ya, namanya reward circuit, ya, atau juga dikenal dopamine reward system. Karena apa? Karena reward, hadiah itu akan melibatkan satu neurotransmitter hormon otak, ya, yang namanya dopamin, ya. Nah, sirkuit itu akan memiliki peran yang sangat penting sekali terhadap pembangunan kebiasaan, ya, pembangunan karakter. Maka disebut dengan pendidikan karakter, itu pendidikan otak. Oke ya, paham ya teman-teman? Pendidikan karakter itu pendidikan otak. Nah, para orang tua wajib memahami bagaimana basal ganglia ini bekerja agar para orang tua bisa mendesain aktivitas pengasuhan itu, aktivitas pengasuhan yang bagus, ya, itu bisa menjadi kebiasaan sang anak. Kebiasaan yang terus-menerus akan membangun kebiasaan yang terus-menerus akan membangun yang namanya karakter. Oke ya.
Oke. Minta maaf ada. Oh iya. Oke. Masih bersambung ya. Oke. Kebiasaan yang saya ulangi, kenapa orang tua sangat sangat penting sekali belajar, sangat penting sekali mempelajari tentang basal ganglia, karena urusannya dengan pembangunan karakter. Oke ya, ingat ya, mengasuh itu salah satunya adalah tujuan mengasuh itu salah satunya adalah pembangunan karakter. Oke ya, nanti ada sinerginya dengan pendidikan. Yang kedua, mengapa guru juga belajar basal ganglia? Ya, sama-sama belajar basal ganglia, tapi target prioritas utamanya sangat berbeda. Guru selalu berpikir bagaimana cara membuat anak-anak itu tertarik dengan materi pelajaranku. Bagaimana aku bisa hadir di depan kelas, ya, mengajar anak-anak dan anak-anak tertarik untuk mengikuti pelajaran-pelajaranku. Kemudian pelajaranku itu mudah ditangkap oleh anak-anak, sehingga anak-anak mudah mempelajari dan mudah menghafal dan mudah, bukan hanya sekedar menghafal, mudah memahami apa pelajaran-pelajaran yang aku sampaikan. Semuanya aktivitas yang bisa menjawab itu, salah satunya adalah basal ganglia. Ya, membangun, teman-teman guru sering mendapatkan, waduh, muridku bosan belajar, gitu kan? Nah, bagaimana cara membuat anak-anak tidak bosan belajar? Maka Anda harus mengerti bagaimana basal ganglia sang anak ini bekerja. Ikuti bagaimana basal ganglia bekerja, insya Allah anak-anak akan menjadi rajin belajar. Oke ya? Oke, yang ketiga, ya, seorang dokter, ya. Nah, dokter pasti ya belajar basal ganglia yang saya katakan tadi, ya. Dokter belajar basal ganglia berhubungan dengan yang namanya penyakit Parkinson, ya. Petinju Muhammad Ali itu akhirnya di akhir profesinya itu beliau menderita yang namanya Parkinson, oke ya, Parkinson, penyakit yang ditandai dengan cara berjalannya itu patah-patah, ya, termasuk tadi kalau megang hidung akhirnya jadi bleset dan seterusnya, dan akhirnya berdampak kepada cara berpikir dan akhirnya berdampak pada cara berperilaku yang kurang baik. Oke ya. Yang terakhir adalah HRD. HRD sangat penting sekali menyiapkan SDM yang agile, SDM yang lincah berpikir, lincah bekerja, lincah memiliki ide-ide kreatif, ya, pantang menyerah, tangguh, gitu, ya. Nah, agar teman-teman HRD bisa menyiapkan SDM yang tangguh seperti ini, gitu ya, Anda pelajari basal ganglia. Basal ganglia itu punya sirkuit, ya, yang betul-betul berhubungan dengan bagaimana menata emosi ketika dalam kondisi tertekan. Ya, ada satu sirkuit yang menghubungkan, ya, sistem limbik, dalam hari ini amigdala, dihubungkan dengan striatum, ya. Di situ ada tonical active neuron, kemudian dari kortikal memiliki hubungan langsung, ya, dengan basal ganglia, ya. Ini perlu dipahami oleh teman-teman HRD agar Anda bisa memberikan bekal yang sangat baik sekali, ya, pada SDM Anda. Nah, satu otak untuk 4 profesi. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Emil Syufti dari Sekolah Neuroparenting. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.